Aku sekarang mahasiswa semester 6 di jurusan Ilmu Ekonomi Islam UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kenapa aku mutusin buat ngambil jurusan itu? Yang pertama, aku masuk UI itu lewat jalur olimpiade, jadi aku nggak ikut tes SN ataupun SBM. Karena di IC ini asrama tuh, guru tuh bukan cuman orang yang ada di kelas gitu. Kayak sesimpel kita jalan ke masjid bisa ketemu guru, atau misalnya kita lagi jalan-jalan sore aja di sekitar asrama tuh ketemu guru gitu. Bahkan aku bisa bilang masa di IC itu selama aku sekolah tuh itu yang paling seru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, kembali lagi nih di podcast Man Insan Cendekia Sia. Perkenalkan, nama saya Farsha Nadia Safwa yang akan menjadi host di podcast kita hari ini. Pada episode kita hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial nih guys. Beliau merupakan alumni dari Man Insan Cendekia Sia yang sekarang sedang duduk di bangku perkuliahan universitas ternama di Indonesia. Pada tahu nggak nih, universitas yang menggunakan almet kuning? Yap, beliau sedang sekolah di Universitas Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UI. Langsung aja yuk ke narasumbernya. Nah, selamat siang kakak, apa kabarnya kak? Siang, alhamdulillah kabar baik. Katanya kakak diundang ke sini sebagai pelatih pemusatan Olimpiade bidang ekonomi ya kak? Iya, sekarang aku lagi libur dan kemarin kebetulan diminta buat ngebimbing yang bidang ekonomi buat OSK. Wow, katanya dulu kakak juga pernah meraih prestasi di bidang ekonomi itu tingkat nasional medali emas ya kak? Kalau untuk yang medali emas KSM 2019 nasionalnya di Manado. Kalau buat yang OSN aku medali perunggu karena 2020 itu Covid jadi nasionalnya online. Bisa ceritain sedikit nih kak pengalaman kakak waktu dulu sekolah di Man Insan Cendekia Sia itu seperti apa? Sebenarnya, pertama masuk IC itu pasti mungkin hampir semua anak IC yang ngerasa berat karena beda lingkungan belajarnya dari SMP, terus, orang-orang sekelilingnya kan juga emang orang yang, gimana ya bilangnya, ya udah terseleksi juga, terus dan apalagi aku bukan anak asrama sebelumnya, jadi agak ngerasa penyesuaian untuk asramanya juga cukup berat. Tapi lama-kelamaan karena ngadepinnya bareng-bareng, jadi ya udah akhirnya lewat juga masa-masa itu gitu, tapi jadi masa-masa yang, ya berkesan lah gitu. Bahkan aku bisa bilang masa di IC itu selama aku sekolah tuh itu yang paling seru gitu. Wow, jadi menurut kakak bersekolah di asrama itu menyenangkan ya kak? Iya karena ada orang terus gitu, jadi 24/7 ada orang terus, ada temennya gitu. Jadi walaupun gak tinggal bareng orang tua, merasa ada keluarga baru. Kalau boleh tahu kak, bisa nggak kakak ceritain sedikit tips dan trik kakak dalam meraih prestasi di bidang nasional tersebut sampai meraih medali emasnya? Dulu tuh awalnya kan aku jurusannya IPA dan gak belajar ekonomi, tapi akhirnya aku milih Olim Ekonomi tuh ngerasa aku suka sama materinya gitu. Awalnya biasa aja, ya udah ikut belajar, ikut pelatihan gitu. Tapi lama-lama aku mikir aku anak IPA, terus kalau misalnya Olimnya biasa aja, nanti aku kuliahnya gimana gitu. Nah, di situ turning point aku buat, oh aku harus seriusin nih Olimnya gitu supaya bisa masuk kuliah pakai, medal di Olimnya. Itu sih yang bikin aku termotivasi buat seriusin Olim. Apa aja nih kak hal yang menghambat kakak selama proses meraih prestasi tersebut? Sebenarnya lebih ke struggle untuk manajemen waktunya sih, gara-gara kan asrama kegiatannya banyak, terus Olim itu kan belajarnya juga harus kuat gitu ya. Ya paling susahnya itu gimana caranya tetap ikut, kewajiban kegiatan yang asrama, tapi juga tetap maksimal belajar Olimnya. Eee hal yang memotivasi kakak buat misalnya ketika kakak ngerasa down gitu dalam belajar, apa itu, Kak? Eee, Biasanya balik lagi tadi, aku tahu setelah SMA tuh aku bakal lanjut kuliah, dan kuliah itu nggak mudah dapetinnya. Jadi aku manfaatin waktu SMA-nya gimana caranya
biar bikin aku gampang masuk kuliah gitu sih. Gitu ya Kak. Oke, Kak, kemarin kami ada membuka sedikit sesi pertanyaan bersama siswa-siswi di IC. Nah, jadi bagi adik-adik kelas yang ingin bertanya mengenai olimpiade ataupun universitas, itu bisa disalurkan melalui link yang kami buat dan nanti akan kami sampaikan di podcast hari ini. Nah, pertanyaan pertama itu ada dari Mutiara, Kak. Beliau bertanya, bagaimana sih kakak bisa menentukan jurusan yang kakak inginkan dan apa yang memotivasi kakak sampai bisa terus belajar hingga masuk ke universitas yang kakak impikan? Mungkin buat sedikit info ya, aku sekarang mahasiswa semester 6 di jurusan Ilmu Ekonomi Islam UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kenapa aku mutusin buat ngambil jurusan itu? Yang pertama, aku masuk UI itu lewat jalur olimpiade, jadi aku nggak ikut tes SN ataupun SBM. Nah, karena aku masuk lewat jalur itu, dikasih 2 pilihan, bisa milih jurusan Ilmu Ekonomi atau Ilmu Ekonomi Islam. Awalnya, aku tuh belajar di Olim itu belajar ekonomi biasa. Terus waktu KSM yang di Manado itu akhirnya aku belajar ekonomi Islam. Nah, pas belajar ekonomi Islam, aku ngerasa, ekonomi Islam ini tuh kayak paket lengkapnya gitu dan aku pengen tahu lebih lanjut karena yang biasa aku pelajarin itu yang ekonomi konvensional. Akhirnya karena ada kesempatan itu aku bisa milih ekonomi Islam, ya aku milih ekonomi Islam walaupun waktu itu ada beberapa pihak juga yang bilang kayak, "Kenapa nggak ilmu ekonomi aja?" gitu. Tapi aku kayak yakin aja, ya udah ekonomi Islam aja aku karena ngelihat potensial dan aku emang suka itu. Oh, jadi selain kita bisa belajar ilmu ekonomi yang di dunia, juga ada yang di Iya, akhiratnya. sebenarnya di ekonomi Islam juga aku tetap belajar ekonomi konvensional di semester-semester awal. Jadi, menurut kakak bisa nggak ceritain sedikit, gimana sih, gimana rasanya bisa duduk di bangku UI? Kan banyak nih anak-anak IC yang pengen banget masuk UI gitu, Kak. Pertama sih, kalau menurut aku kalau mau masuk UI itu berani dulu. Akan banyak banget orang yang bilang, "Ngapain sih masuk UI mahal, ngapain sih masuk UI susah," gitu. Tapi menurut aku, hal-hal kayak gitu patut untuk diperjuangkan setelah aku masuk UI ya. Setelah aku masuk UI itu, aku ngerasa sekarang kayak, aku punya lingkungan belajar yang suportif, jadi kalau mau ujian tuh semua orang belajar. Perpus buka jam 7 pagi sampai jam 9 malam itu pasti ada orang yang belajar. Itu yang pertama yang aku rasain. Nah, lingkungan akademik yang kayak gitu, yang bikin aku ngerasa di UI sulit, cuman, worth it untuk diperjuangkan gitu. Karena balik lagi tadi, hal-hal kayak gitu yang bisa bikin aku jadi pribadi yang lebih mantep lah gitu. Nah, terus juga kalau di UI itu, relasinya banyak banget gitu. Mulai dari alumni-alumni, terus nanti, perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Jadi nggak salah juga dibilang kenapa kalau di UI itu mungkin dapat kerjaan itu lebih mudah ya karena itu relasinya lebih, banyak dan ya macem-macem lah gitu. Langkah yang mau Kakak ambil setelah dari UI ini apa, Kak? Sebenarnya tuh, makin dijalanin tuh kayak makin ya udahlah gitu karena mungkin apa yang kita planning di awal waktu aku masuk kuliah sama apa yang udah terjadi di pertengahan kuliah ini bikin beberapa keputusan aku berubah gitu. Tapi dari dulu emang aku pengennya abis S1 itu lanjut S2, tapi sekarang kayak belum tentu sih apakah habis S1 langsung lanjut S2 atau kerja dulu baru S2 gitu. Ya tapi yang pasti aku bakal lanjut S2. Ada nggak, Kak, yang bikin Kakak stres gitu dalam perkuliahan nih? Pastilah dulu aku rasa di IC itu udah berat banget, ternyata masuk UI itu berat juga gitu. Berat ya? Karena kan di IC dulu mikir, kok susah ya belajarnya gitu, kok susah ya, buat ngerjain soal ujian dan lain-lain gitu. Ternyata pas udah masuk UI otomatis kan lebih bebas gitu kan nentuin waktu karena udah bukan asrama gitu kan. Susah juga, susahnya tuh beda karena kita dituntut untuk perform yang terbaik gitu. Maksudnya udah jauh-jauh kuliah ke sana, masa cuman buat main-main gitu. Ditambah lagi yang tadi aku bilang lingkungan di sana itu emang
kalau udah mau ujian tuh semua belajar gitu. Jadi kalau kita ngerasa malas tuh ada tekanan sosial dari luar gitu loh. Ini orang pada belajar terus masa kita malas, masa kita tidur-tiduran gitu. Oke. Oh iya, katanya Kakak tinggal di Perawang ya, Kak? Jadi Kakak kan kuliahnya di daerah, Depok sana, Kak. Itu untuk liburannya gimana, Kak? Kakak manajemen waktunya? Sebenarnya, liburan itu aku kadang ada yang pulang, kadang ada yang enggak. Kalau nggak pulang itu biasanya waktu itu aku ikut, kegiatan di kampung Inggris, terus atau biasanya karena ada, project ngajar dan lain-lain gitu. Jadi ada kadang semester genapnya aku pulang, liburan semester ganjilnya aku nggak pulang gitu. Hmm, ada rasa rindu gitu pasti sama orang tua? Ada kan, tapi karena kita udah biasa di IC, jadi ya udah gitu. Ya namanya aku tuh dulu mikir kalau nggak ngerasa kayak berat kayak gitu, pasti itu nggak se-worth it itu yang aku dapetin. Jadi kalau mau dapetin yang terbaik ya harus ada yang dikorbanin ya, salah satunya harus jauh dari keluarga. Udah terlatih juga dari. Iya, karena udah di IC kan. Oh iya, Kak, kemarin ada sedikit, eee, apa, sedikit pertanyaan dari Nabila Hasman. Dia nanya, apa harapan Kakak untuk siswa-siswi di madrasah ini, terutama untuk tim Olimpiade Manicesia? Sebenarnya kalau dari aku dulu, aku tuh bukan anak olim yang kutu buku, bukan yang belajar terus-terusan gitu. Tapi aku juga bukan yang main-main gitu. Jadi yang penting tuh yang pertama punya tujuan, kenapa milih jalan itu gitu. Olim kan berat ya, harus ngorbanin ini itu segala macam gitu. Jadi harus punya tujuan dan motivasi yang kuat. Kalau ngejalaninnya itu sebenarnya tergantung, kalau tujuan sama motivasinya udah kuat, sesusah apapun tuh pasti bisa dijalanin gitu. Terus balik lagi sih dari pribadinya sendiri gitu, emang mau bener-bener, emang mau all out di Olim atau cuma setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah tuh sayang banget gitu, banyak hal yang harus dikorbanin. Terus apalagi ya, paling itu aja sih kalau Olim tuh karena jalannya berat ya motivasinya tuh harus kuat sih. Iya. Selain dari faktor internal diri sendiri, Iya. terkadang lingkungan juga Iya, berpengaruh ya, jujur Kak? sih dulu aku, eee, teman-teman itu jadi aku nggak pernah Olim itu bikin aku jauh dari teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi belajar Olim, lagi karantina, ya kalau temen ngajakin ngobrol atau ngajakin, ke kantin bareng gitu, ya udah aku ikut aja gitu. Karena aku mikir, Olim penting, tapi memori sama temen juga penting gitu. Iya. Oh, ada nggak hal yang memorable banget menurut Kakak di IC ini, Kak? Banyak sih, hampir setiap momen di C tuh memorable menurut aku. Jadi dulu tuh kita tuh ada homestay kan, homestay-nya dulu kami ke Canduang di Sumbar, Wow. jauh kan. Nah, itu seru banget. Ya seru lah pokoknya. Kita, dibagi kan kayak kalau kita homestay dibagi jadi tim-tim gitu kan. Nggak tahu kenapa ya, walaupun cuman nggak nyampe seminggu tapi itu memorable banget. Terus juga pernah waktu kelas 12 itu kita pengumuman SNMPTN waktu itu namanya, itu kita semua di gedung PPT. Jadi buka pengumuman SN itu di gedung PPT. Jadi nangis terharu, seneng keterima, nangis sedih, gagal itu semua ada. Jadi banyak banget lah kenangan hampir semuanya, tapi yang paling-paling ya 2 itu tadi sih. Iya. Ada nggak, Kak, kata-kata yang ingin Kakak sampaikan selain kepada siswa, terutama kepada guru-guru di Manice ini, Kak? Sebenarnya makasih banget ya karena di IC ini asrama tuh guru tuh bukan cuman orang yang ada di kelas gitu. Kayak sesimpel kita jalan ke masjid bisa ketemu guru, atau misalnya kita lagi jalan-jalan sore aja di sekitar asrama tuh ketemu guru gitu. Jadi guru tuh bukan cuman yang ngajarin di kelas, tapi kan kita juga ada guru asuh kan, yang masak-masak bareng, makan bareng. Itu sih, jadi kayak makasih buat guru-guru yang ada di IC, karena apa yang mereka ajarin baik yang di kelas atau yang di luar kelas tentang pelajaran ataupun tentang attitude tuh kepake terus gitu. Oke.
Nggak terasa juga setelah berbincang lama dengan Kakak, kita sampai di penghujung waktu. Semoga kata-kata dan, jawaban dari pengalaman Kakak tadi dapat memotivasi untuk kita semua. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Kakak yang udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Oke guys, jadi sekian dari kami. Saya Farsyana Diasofwa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.